Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, terus belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anakku, kali ini kita belajar matematika, yaitu bentuk pecahan. Mari kita belajar bersama-sama. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Dalam mempelajari bentuk pecahan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengamati. Teman kita mengajak, ayo mengamati. Amati gambar berikut. Ya, di sini ada gambar apa, anak-anakku? Ya, gambar apel. Kita coba melakukan pengamatan yang pertama. Dayu membeli apel setengah kilogram. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kilogram. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Sudah? Selanjutnya kita melakukan pengamatan 2. Ada gambar pasar tradisional. Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1,5 kg, bawang putih 1/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanja ibu? Sudah? Kita lakukan pengamatan yang ketiga. Gambar apa kira-kira? Yang ketiga? Ya, gambar buah. Ya, buah apa? Buah markisa. Pada pengamatan 3 ini, yaitu Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Sudah pengamatan 3. Kita lanjut pengamatan keempat. Ya, di pengamatan keempat ini ada gambar apa? Sepatu. Hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%. Sudah? Setelah kita mengamati,
tahap yang kedua yaitu menanya. Ya, teman kita mengajak kita, ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang bentuk pecahan. 1. Apa saja bentuk pecahan? 2. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Lanjut, kita pada tahapan menalar. Ayo menalar, teman kita mengajak, ayo menalar. Kita menalar yang pertama pecahan biasa, dan teman kita memberitahu bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Saya ulang lagi, dari teman kita mengatakan bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Selanjutnya ada 2 pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa maksudnya ini? Coba kamu perhatikan contoh 1.6. Tentukan manakah pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Yang A, 7/5 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa 7/5 bukan merupakan pecahan murni? Selanjutnya ya, contoh yang B, 10/21 merupakan pecahan murni. Mengapa? Ya, mengapa 10/21 merupakan pecahan murni? Selanjutnya contoh C, 21/11 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Ya, 21/11 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Kira-kira mengapa? Oke, lanjut, kita sampai pada contoh D, 11/45 merupakan pecahan murni. Mengapa? Coba kita nalar ya, baik-baik, perhatikan baik-baik coba. Di sini ya, pada contoh D, 11/45 ya, ada bilangan 11 dan ada bilangan 45. 11 ini sebagai pembilang dan 45 ini sebagai penyebut. Sudah? Apabila pembilang lebih kecil dari penyebut, maka pecahan biasa tersebut merupakan pecahan murni. Ya, jadi apabila pembilang, ini pembilang ya, tulis pembilang lebih kecil tandanya apa? Masih ingat ya, ini
lebih kecil. Nah ini, nah lebih kecil dari penyebut. Nah, lebih kecil dari penyebut, maka pecahan biasa tersebut merupakan pecahan murni. Nah, bisa dipahami apabila pembilang lebih kecil dari penyebut, maka pecahan biasa tersebut merupakan pecahan murni. Pembilangnya berapa tadi? 11 ya, 11. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya 45. Nah, ini kita bandingkan 11 dengan 45, lebih besar atau lebih kecil? Ya, tentunya lebih kecil. Nah, 11 lebih kecil dari 45, sehingga pecahan biasa tersebut merupakan pecahan murni. Selanjutnya contoh E, 21/14 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Ya, coba kamu perhatikan baik-baik di sini. 21/14 yang ini ya, 21/14 pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang ini ya, pembilang lebih besar dari penyebut ya, pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, bisa dipahami ya. Berapa sih pembilangnya? Pembilangnya 21. Penyebutnya berapa? 14. Jadi 21 ini lebih besar dari 14. Ini 21 ya, 21 sebagai pembilang dan 14 ini 14 sebagai penyebut. Sekarang kita bandingkan 21 dengan 14, lebih besar atau lebih kecil? Iya, tentunya lebih besar. Nah, maka pecahan biasa tersebut merupakan pecahan tidak murni. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pecahan campuran. Ini ada contoh 1.7. Di hari Minggu, Mele membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1,5 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Ya, perhatikan baik-baik ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini 1/2. Oke.
1/1/2 ini merupakan pecahan campuran. Kenapa 1/1/2 ini merupakan pecahan campuran? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa ini 1/1/2 ini disebut pecahan campuran? Ini pecahan campuran. Nah, ini karena pecahan ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Mana yang bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu adalah 1 ini. 1 ini merupakan bilangan bulat. Nah, ini adalah bilangan bulat. Biar kamu gampang menghafal, saya singkat bilbul. Bilbul itu adalah singkatan dari bilangan bulat. Sedangkan setengah adalah bilangan pecahan. Nah, di sini setengah ini adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan. Apabila bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka disebut pecahan campuran. Atau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, mari kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Satu 1/2 atau 1/2. Nah, gini. 1/2 merupakan pecahan campuran, akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka 1 ya ditambah setengah. Nah, begini. Ya, 1 ditambah setengah. Selanjutnya 1 ini yang bilangan bulat ini kita ubah ke bentuk pecahan ya. 1 ini kita ubah ke bentuk pecahan ya. Kira-kira berapa per berapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Tidak, berapa per berapa? Untuk lebih mudahnya, kamu perhatikan pecahan ini yang setengah ini. Nah, perhatikan penyebutnya. Ini penyebutnya adalah 2. Maka 1 ini kita ubah ke bentuk pecahan yang penyebutnya 2. Nah, jadi sama dengan di sini ya. Nah, per 2 atau titik-titik per 2 ditambah setengah. Nah, ini
bisa dipahami kenapa ya kok 1 berubah menjadi titik-titik per 2 ini ya. 1 ini berubah menjadi titik-titik per 2 dan setengah masih tetap, ini setengah masih tetap ya, jadi setengah. Kenapa? Karena menyamakan penyebut yang setengah ini yaitu 2 ya. Kita ubah 1 ini menjadi penyebutnya 2. Sekarang kita pikir kira-kira titik-titik ini diisi berapa? Apakah 1, apa 2 atau 3 atau bilangan apa? Coba ya. Jika diisi 1 maka menjadi 1/2 dan 1/2 ini tidak senilai atau tidak sama dengan 1. Ya, bisa dipahami ya. Setengah nilainya tidak sama dengan 1. Sekarang kita ambil angka 2. 2/2 ya, 2/2 atau 2 dibagi 2, maka nilainya sama dengan 1. Jadi 1 jika diubah menjadi bentuk pecahan, untuk memudahkan penjumlahan dengan setengah yang penyebutnya 2, maka diubah menjadi 2/2 karena 2/2 ini senilai atau sama dengan 1. 2/2 itu sama dengan 2 dibagi 2 dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Contoh, ada 2 permen ya. Permen itu dibagi ke kamu dan adiknya kamu, masing-masing mendapatkan berapa? Iya, mendapatkan 1. Maka 2/2 atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 1 ini jika diubah ke bentuk pecahan menjadi 2/2 untuk memudahkan kita dalam menjumlahkan setengah yang penyebutnya 2. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, maka begini. Nah, di sini bentuk penjumlahannya begini. Saat panjang begini, di sini 2. Nah, yang titik-titik ini kita isi 2 plus 1. Nah, ini ya. Berapa 2 ditambah 1? 2 ditambah 1 yaitu 3/2. Maka bentuk pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/2. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa dipahami, di sini ada soal.
Coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama 2/1/3, yang kedua 3/2/5. Oke. Anak-anakku, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, selain cara yang pertama, ada cara yang kedua. Kamu perhatikan baik-baik ya. Di sini bentuk pecahan campurannya adalah 1/2. Akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ini caranya begini. Ini perhatikan ya, kamu perhatikan baik-baik. 1/1/2 atau 1/2 akan diubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah yang bawah atau penyebut kita kalikan dengan 1, kemudian yang pembilang kita jumlahkan. Nah, begini. Nah, sudah bisa dipahami. Jadi penyebut itu dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian pembilang kita jumlahkan dengan bilangan bulatnya. Kalau ditulis semacam ini biar kamu lebih paham. Nah, begini. Dalam kurung ya, atau kurung buka 2 ya, penyebut dikali dengan 1, di mana 1 ini adalah bilangan bulat, kemudian ditambah dengan 1, di mana 1 ini adalah pembilang, kemudian dibagi 2 yang merupakan penyebut. Jadi 2 penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Hasilnya adalah 2 kali 1 berapa? 2 ya, ditambah 1/2 ya, hasilnya adalah 3/2 ya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/1/2 sama dengan 3/2. Nah, di sini ya penjelasannya adalah, jadi ada 2 cara untuk menyelesaikan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama, mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Cara yang kedua adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat dan menambahkan dengan pembilang, kemudian dibagi dengan penyebut. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami dan kamu harus bisa mengerjakan tugasnya. Saya kira pembelajaran kita kali ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.